Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 433. Mendesis. Wen Changmin mengumpat dengan sangat keras, hampir seperti raungan. Belum lagi orang di kantor, bahkan orang di luar kantor pun bisa mendengarnya dengan jelas. Dulu mereka bilang mereka disebut anjing, dan saat itu mereka tidak mengerti maksudnya, tapi sekarang mereka semua mengerti. He Yaoji di depannya adalah gambaran terbaik. Ho Yuke dimarahi karena meragukan kehidupan, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Puan Su, kami tidak akan mencampuri urusan He Yaoji. Anda dapat menanganinya sesuai keinginan Anda. Jika Anda takut mengotori tangan Anda, maka saya akan mengirim seseorang ke sini sekarang untuk menangkapnya dan memastikan bahwa dia tidak akan melihat besok. Matahari. Setelah mengatakan itu, Wen Changmin di ujung lain video membungkuk hormat kepada Su Chen. Sangat ketakutan. Orang itu adalah Presiden Negara Han, dan dia benar-benar membungkuk kepada Su Chen. Seruan itu terus datang dan pergi. Gambaran ini sangat mengejutkan sehingga orang biasa seperti mereka sulit menerimanya untuk sementara waktu. Awalnya, kekuatan Su Chen masih dalam pemahaman mereka. Tapi sekarang, mereka tidak bisa lagi memahami betapa kuatnya Su Chen. Ini hanyalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kalau begitu kamu bisa mengirim seseorang untuk menanganinya sendiri. Aku terlalu malas untuk melakukannya. Su Chen berkata. Oke, aku akan mengatur seseorang untuk datang sekarang. Panggilan video ditutup, dan ruangan kepala sekolah hening. He Yaoji dan He Zhengyu pingsan di tanah dengan wajah pucat. Mereka tahu bahwa mereka sudah kedinginan. Oh tidak, bajingan, kamu berani datang ke Universitas Zonghai untuk menimbulkan masalah. Sebagai dekan sekolah, aku tidak bisa membiarkanmu. Ma Jianbo menghampiri He Yaoji dan meninju serta menendangnya. Pada akhirnya, He Yaoji dipukuli hingga ibunya tidak lagi mengenalinya. Siswa Su Chen, untungnya Anda datang tepat waktu, jika tidak, Guru Surou akan berada dalam bahaya. Dan selama lebih dari setahun, saya telah bekerja sebagai agen rahasia di samping He Zhengyu dan mengumpulkan banyak bukti mereka. Sekarang saatnya untuk mendapatkannya. Sudah waktunya untuk keluar. Wan Chao, kemampuan aktingmu terlalu buruk. Ma Jianbo, jika kamu tidak berperan sebagai pengkhianat, kamu akan menyesali temperamenmu. Gulungan. Su Chen meminum sedikit, yang membuat Ma Jianbo gemetar ketakutan dan segera berdiri di samping. Kepala sekolah Yue, kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Aku tahu. Yue Zhenguo mengangguk seperti mainan. Adegan tadi begitu mengejutkan sehingga dia bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia perlu mencernanya sebentar. Di bawah tatapan semua orang, Su Chen berbalik dan pergi. Belum lagi gadis-gadis itu, bahkan mata Surou pun terbuka lebar. Bagi seorang pria untuk hidup seperti ini, itu harus dianggap sebagai yang terakhir. Setelah meninggalkan sekolah, Su Chen menelepon Luciu dan ingin bertanya tentang situasi di sana. Adapun rahasia Lin Ruohan, perlu dipecahkan dengan cepat. Jika tidak, ini akan selalu menjadi kekhawatiran Su Chen. Setelah masuk ke dalam mobil, ketika nomor telepon Luciu dihubungi, sinyal sibuk datang dari ujung telepon yang lain. Dia menelepon 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab. Menghadapi situasi ini, Su Chen merasa curiga. Meskipun dia tidak bisa menghubunginya melalui telepon, apa yang dilakukan Luciu sekarang adalah kunci dari seluruh masalah. Jika ada kesalahan sekecil apapun, tidak akan ada petunjuk sama sekali. Kemudian, Su Chen menelepon 2 kali lagi, tetapi tetap tidak dapat tersambung. Su Chen bergumam, apakah kamu pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tua? Setelah kembali ke rumah, Su Chen menerima telepon dari Su Sihan. Puan Su, apakah kamu ada waktu luang besok pagi? Ada apa? Apakah ada sesuatu di pabrik farmasi yang memerlukan bantuanku? Masalah di cabang luar negeri China hampir selesai. Besok adalah hari pembukaan. Jika Anda punya waktu, saya harap Anda datang dan memotong pita untuk perusahaan baru. Anda adalah ketua perusahaan, Anda bisa menangani hal semacam ini. Meskipun saya ketuanya, Anda tetaplah bos perusahaan. Jika Anda bisa datang, Anda juga bisa mendapatkan keberuntungan. Su Sihan berkata sambil tersenyum. Oke. Aku akan pergi ke sana besok pagi, kata Su Chen sambil tersenyum. Bagus. Malamnya, rem berbunyi di luar villa. Lalu aku mendengar suara sepatu hak tinggi Lin Ruohan, tadada. Saudara Chen. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Lin Ruohan melemparkan tas tangan dan mantelnya dan melemparkan dirinya langsung ke Su Chen. Dia pasti kelelahan. Apakah kamu belum selesai dengan pekerjaan serah terimanya? Su Chen bertanya. Lin Ruohan bersandar di pangkuan Su Chen dan menghela nafas lega. Pekerjaan serah terimanya hampir selesai, tapi baru-baru ini ada proyek besar. Kalau kelompok bisa memenangkannya, nilai pasar perusahaan setidaknya akan berlipat ganda, jadi dalam 2 hari terakhir ini saya sibuk dengan proyek pulau buatan. Sudah terlambat. Kalau begitu kamu mandi dan aku akan mengajakmu makan malam nanti. Oke, aku pergi sekarang.
Setengah waktu kemudian, Lin Ruohan selesai mandi, mengenakan handuk mandi, keluar dari kamar mandi, dan meletakkan bantalnya di pangkuan Su Chen lagi, bersiap untuk mengoleskan beberapa produk perawatan kulit, lalu keluar untuk makan. Nada dering yang menyenangkan berbunyi, dan telepon video Lin Ruohan berdering. Ruohan sayang, apa yang kamu lakukan? Setelah mengambil videonya, Su Chen meliriknya dan menemukan bahwa itu dari Jian Yuan. Saya baru saja selesai mandi, dan saya akan pergi makan malam bersama saudara Chen. Kebetulan sekali, aku juga baru saja selesai mencucinya. Di ujung lain video, Jian Yuan berkata sambil tersenyum, Baby Ruohan, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Saya baru saja mengukurnya. Saya sudah menjadi cangkir C. Biarkan saya menunjukkan ukurannya. Saya akan menyusul segera bersamamu, haha. Setelah mengatakan itu, Jian Yuan dengan murah hati melepaskan ikatan handuk mandinya, telanjang, dan menunjukkan dua roti kukus berukuran setengah di depan Lin Ruohan. Saudara Chen masih di sini, tidak bisakah kamu lebih memperhatikan? Ah, adikmu Chen masih di sana. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jian Yuan terkejut dan membungkus dirinya dengan syal, memutar matanya. Lin Ruohan terus tertawa di sana. Apa yang lucu tentang ini? Biar ku beritahu, aku lajang sekarang. Mungkin kakakmu Chen tidak akan tertarik lagi padamu setelah melihat yang ini milikku. Tidak mungkin, kakakku Chen menyukai pria besar, tapi kamu C, dan kamu jauh dari kata baik. Su Chen, belum tentu begitu. Sebaiknya kamu berhati-hati. Oke, kamu tidak bisa mengirimiku video selarut ini hanya untuk memamerkan dua potong dagingmu. Tidak, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Bukankah Yang Tianluo kembali? Dia bilang dia ingin mengadakan reuni kelas dalam beberapa hari. Hanya beberapa dari kami alumni Harvard. Biarkan saya memberitahu Anda. Begitu dia mendengar nama Yang Tianluo, Lin Ruohan langsung kehilangan minat. Lupakan saja, aku benar-benar tidak tertarik menghadiri pesta seperti ini. Anda dapat membaca buku baru teman, pemuda terbuang super kuat, ketika Anda kekurangan buku. Pemuda yang terbuang, kembali dengan kekuatan dan menghancurkan semua pembangkang. Badai berdarah dimulai dariku, dan aku akan menghancurkannya. Menjauhlah dariku, kalau tidak wanita tertua akan marah. Bab 434. Aku tahu kamu akan menolak. Kata Jian Yuan sambil tersenyum di ujung telepon. Karena kamu tahu aku akan menolak, kamu tetap memberitahuku ini. Saya tidak hanya menebaknya, tetapi sebagian besar orang lain juga menebaknya. Mereka bilang ada semacam proyek pulau buatan dan mereka ingin bekerja sama dengan Anda, jadi saya memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengobrol. Proyek pulau buatan. Mendengar kata-kata ini, mata Lin Ruohan berbinar. Karena ini juga merupakan proyek yang diminati oleh Lin Group. Lin Ruohan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Yang Tianluo juga akan menyukai proyek ini. Oke, aku sedang memikirkannya. Baby Ruohan, aku membawa pesannya ke sini. Terserah kamu mau pergi atau tidak. Setelah menutup video, Jian Yuan memberikan ciuman erat kepada Lin Ruohan, yang menunjukkan betapa baik hubungan keduanya. Teman sekelasmu ingin mendiskusikan proyek pulau buatan denganmu. Su Chen berkata dengan santai. Iya, tapi aku tidak mau pergi. Karena orang itu bernama Yang Tianluo. Lin Ruohan mengangguk dan berkata, dia telah mengejar saya sejak saya masih menjadi mahasiswa di Harvard, tetapi saya tidak pernah setuju. Saya tidak menyangka dia akan datang ke Zonghai. Saya hanya ingin menghasilkan uang dengan tenang sendiri dan tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Lin Ruohan menceritakan segalanya tentang dirinya dan Yang Tianluo. Di depan Su Chen, dia tidak ingin menyembunyikan apapun. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa proyek pulau buatan sangat penting bagi grup Lin, dan tidak perlu menyerahkannya kepada orang lain? Ini hanya reuni kelas, jadi tidak masalah jika kamu pergi dan melihat. Kata Su Chen. Jika kamu pergi bersamamu dan aku, maka aku akan pergi dan melihat-lihat. Jika kamu tidak menemaniku, maka aku juga tidak akan pergi. Su Chen tersenyum dan berkata, jika Anda ingin membicarakan bisnis, Anda memerlukan saya untuk menemani Anda. Kecuali untuk mandi dan tidur, aku harap kamu bisa tinggal bersamaku setiap hari. Menyentuh rambut lembut Lin Ruohan, Su Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, gadis bodoh. Keesokan paginya, Lin Ruohan pergi ke perusahaan, sementara Su Chen pergi ke tempat susihan. Meskipun dia adalah penjaga toko yang lepas tangan, dia masih muncul sesekali. Ketika Su Chen tiba di sini, dia tiba setengah jam lebih awal dari waktu yang disepakati. Persiapan upacara pemotongan pita juga sudah mencapai tahap akhir. Jika waktunya tiba, pita bisa dipotong. Saat ini, sebuah Bentley berhenti sekitar 50 meter dari Sihan Pharmaceutical. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Di belakang Bentley, ada 4 van yang diparkir. Gabungan keempat mobil ini mungkin tidak akan mampu membeli satu pun ban Bentley. Di Bentley, 2 pria sedang duduk. Seorang pria berusia 40-an, berpakaian sederhana, tampak sangat rendah hati. Pemuda di kursi belakang jauh lebih mulia. Dia sedang duduk di sana dengan mata terpejam, seolah menunggu sesuatu. Tuan, semuanya siap dan dapat mengambil tindakan kapan saja. Baiklah,
Nanti aku akan memberitahu orang-orang di bawah untuk bersikap baik dan berhenti pamer. Tuan, saya telah menyelidikinya secara diam-diam. Grup Sihan ini tidak sederhana. Obat rahasia yang dikembangkan oleh perusahaan mereka sangat populer di Jiangnan. Jika mereka diizinkan menjangkau Zonghai, pasti akan berdampak negatif pada bisnis keluarga kami. Titik. Ini dampaknya cukup besar. Aku sudah menduganya, kalau tidak aku tidak akan datang. Tuan, jika Anda benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Sihan Pharmaceutical, mengapa repot-repot membuat keributan kecil di sini? Dengan kemampuan keluarga Sue kita, bahkan jika kita pergi ke Jiangnan untuk menghancurkan Sihan Pharmaceutical mereka, itu akan menjadi tugas yang mudah. Mengapa tidak pergi ke sana saja? Jika bukan karena mereka, pangsa penjualan kami di Provinsi Jiangnan tidak akan turun ke tingkat sekarang. Kamu sudah dewasa, kenapa kamu tidak bisa menjaga ketenanganmu lebih baik dariku? Jika kamu mengambil langkah terlalu besar, kamu dapat dengan mudah menimbulkan masalah. Hal semacam ini harus dilakukan perlahan-lahan. Jika kamu membuat terlalu banyak suara, kamu dapat dengan mudah mendapat masalah. Dengan begitu, Anda akan merasa malu. Saya mengerti, Guru. Oh, ngomong-ngomong, biarkan mereka memainkan pertunjukannya nanti, lalu bawa pergi wanita bernama Susihan itu. Jika mereka bisa mendapatkan formula obat rahasianya, maka saya akan memberi mereka hadiah masing-masing 10 juta. Pria parubaya itu tertegun dan merasa ngeri dengan hasil karya tuan mudanya. Ada total lebih dari 20 orang yang duduk di 4 mobil di belakang. Jika hal ini benar-benar dilakukan, maka setidaknya hadiah lebih dari 200 juta harus diberikan. Keberanian seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Saya tahu, Tuan Muda, saya akan segera memberitahu Anda. Teruskan. Para karyawan di luar tampak familiar bagi saya, mereka tidak terlihat seperti karyawan baru. Di kantor, Su Chen dan Su Sihan mengobrol tanpa berkata-kata. Saya pindahkan dari kantor pusat agar kita bisa cepat buka usahanya, karena pasar sahamnya bagus sekali. Begitu dibuka, akan langsung listing di pasar. Setelah itu, biarkan mereka tinggal di Zonghai. Saat ini belum ada rencana untuk ini. Pasar farmasi berbeda di setiap wilayah. Mereka sudah familiar dengan bisnis di Jiangnan. Tidak perlu memindahkannya ke sini, jadi saya ingin merekrut personel manajemen baru setelah pembukaan. Su Chen mengangguk dan harus mengatakan bahwa Su Sihan benar-benar ahli dalam bisnis. Dari awal hingga akhir, saya tidak perlu mengkhawatirkan aspek ini. Jika Anda bisa melatih mereka, mengirim mereka ke tentara salib untuk pekerjaan logistik juga merupakan pilihan yang baik. Su Chen, perusahaannya baru saja selesai didirikan. Tidak banyak yang bisa diminum, hanya kopi dan air matang. Apa yang ingin kamu minum? Air putih. Dia dengan santai menyerahkan segelas air hangat, dan tepat ketika Su Chen hendak meminumnya, pintu kantor dibuka. Tuan Su, sekelompok orang turun ke bawah dan mengatakan bahwa prosedur kami tidak lengkap dan mereka tidak mengizinkan kami membuka bisnis. Mereka juga ingin menutup perusahaan kami. Prosedur tidak lengkap. Rebut perusahaan itu. Su Chen dan Su Sihan saling berpandangan, keduanya bingung. Su Sihan selalu menjadi orang yang berhati-hati, tetapi dia tidak percaya Su Sihan akan membuat kesalahan besar dalam masalah ini. Turun dan lihat apa yang terjadi. Kata Su Chen. Bagus. Ketika keduanya turun, mereka menemukan lebih dari 20 orang berseragam polisi mengelilingi pintu masuk perusahaan. Namun seragam polisi yang mereka kenakan agak berbeda dengan seragam polisi pada umumnya. Karena sering berurusan dengan pejabat, Su Sihan sekilas mengenali asal-usul orang-orang ini. Semuanya adalah orang-orang dari bidang industri dan komersial. Apakah Anda Su Sihan, Ketua Sihan Pharmaceutical? Pembicaranya adalah seorang pria gemuk yang berdiri di barisan depan, dengan tangan di belakang punggung dan berpenampilan gendut, cukup resmi. Ya, benar. Kata Su Sihan. Sekarang Anda di sini, segalanya akan lebih mudah ditangani. Ada masalah dengan izin usaha perusahaan Anda. Sekarang Anda perlu menutup perusahaan Anda. Dan Anda, manajer umum, ikut dengan kami dan menerima penyelidikan. Bab 435. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Su Sihan lengah. Jika Anda memberinya waktu, bahkan 1 jam, dia dapat memikirkan cara untuk menghadapinya. Tapi sekarang, segalanya menjadi terlalu mendadak. Bahkan membuatnya sedikit bingung. Tanpa sadar, Su Sihan mencari bantuan pada Su Chen. Ayo pergi, rakyat tidak akan bertengkar dengan pejabat, lakukan saja apa yang mereka katakan. Su Chen berkata dengan tenang. Su Sihan sedikit tidak terduga. Karena Tuan Su dalam kesannya bukanlah orang yang pemarah. Karena kamu bilang ada masalah dengan izin usaha, maka kami akan pergi bersamamu dan menerima penyelidikan. Pria gemuk yang memimpin sedikit terkejut, seolah dia tidak menyangka Su Sihan akan begitu mudah diajak bicara. Hal-hal yang telah saya persiapkan sebelumnya tidak digunakan. Tapi tidak apa-apa, tugas pertama selesai. Lalu, selama kamu mengeluarkan formula obat rahasia dari mulutnya, kamu sudah selesai, dan kamu akan mendapat pahala 10 juta. Setelah memasang borgol dan masuk ke dalam mobil yang telah dipersiapkan sebelumnya, Su Chen menutup mata dan beristirahat, ekspresinya cukup tenang. Hal yang sama berlaku untuk Su Sihan. Karena Su Chen ada di sisinya, dia tidak takut pada apapun.
Biarpun langit runtuh, pria di sebelahku bisa menahannya. Kemana kamu akan membawaku? Ini bukan jalan menuju industri dan perdagangan. Karena Susihan mengunjungi Departemen Industri dan Komersial berkali-kali sebelum perusahaan dibuka, dia sangat akrab dengan jalan tersebut. Dan sekarang dia menyadari bahwa ini adalah dua jalan yang berlawanan. Unit kami telah mengubah alamatnya. Kalian berdua bisa duduk saja di sana dan bersenang-senang, kata pria gendut yang memimpin. Sekarang sudah di sini, jagalah dan jangan cemas, kata Su Chen dengan tenang. Tahu. Haha, temanmu masih mengetahui kejadian terkini. Puan Su, saya menyarankan Anda untuk jujur, jika tidak, itu tidak akan baik bagi siapapun. Mendengus. Susihan mendengus dan tidak berkata apa-apa. Selama Su Chen ada di sisinya, dia tidak takut pada apapun. Mobil melaju sekitar 1 jam. Ketika dia turun dari mobil, Susihan menemukan bahwa ini sama sekali bukan Departemen Industri dan Komersial. Tapi sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Anda sama sekali bukan dari Departemen Industri dan Komersial. Haha, Tuan Su, Anda mengetahuinya sekarang, sudah terlambat. Pria gendut yang memimpin tersenyum dan melanjutkan. Saudaraku, ayo kita lakukan dan bawa mereka semua masuk. Baiklah, bos. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Sebelum orang-orang itu dapat mengambil tindakan, Su Chen berkata. Setelah melihat Su Chen, pria gendut itu berkata. Kamu berani berbicara kepadaku dengan begitu tenang, kamu pasti melakukan sesuatu yang baik. Saya tidak ingin berbicara omong kosong kepada Anda. Jika Anda tidak mengatakannya, Anda akan menanggung akibatnya. Aduh nak, kamu keren sekali. Kamu berani pamer meski di borgol. Apa kamu tidak lihat apa yang ada di tangan kakek? Menyentuhmu saja bisa membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Silala. Pria gemuk yang memimpin menyalakan tongkat listrik, dan percikan api biru muncul. Bos Liu, jangan bicara omong kosong padanya. Lagi pula dia bukan target kita. Dia baru saja tertangkap di tengah jalan. Dia bisa langsung terpana. Orang-orang di sebelahnya berkata dengan sombong. Kalian benar-benar tidak mengerti rasanya. Bos Liu, apakah Anda punya trik baru? Tentu saja, jika melihat dua pria berbakat dan wanita cantik ini, sekilas mereka adalah sepasang kekasih. Kita akan mengetahui apa yang ingin kita ketahui nanti saat disiksa. Coba pikirkan. Sangat menarik. Sialan, Bos Liu, idemu terlalu mesum, tapi aku menyukainya. Haha, kalau kamu suka, kamu suka. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah dan menyelesaikan bisnisnya dulu. Apa yang kamu inginkan? Kata Susihan dengan suara yang dalam. Sebenarnya tidak apa-apa. Saya hanya ingin formula obat rahasia Sihan Pharmaceutical Anda. Jika Anda menyerahkannya sekarang, Anda dapat menghindari rasa sakit fisik. Jika tidak, Anda mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Kata pria gendut yang memimpin sambil memainkan tongkat listrik di tangannya. Susihan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia telah menghadapi pesaing yang kuat. Jadi saya memainkan trik ini pada diri saya sendiri. Dan serangan mendadak semacam ini memang agak sulit untuk dicegah. Sepertinya kamu tidak ingin bicara lagi. Su Chen berkata dengan ringan. Wah, kamu banyak bicara yang tidak masuk akal. Ini akan menyebabkan kematian. Saya tidak percaya ini bencana yang fatal. Sial, kamu berani pamer di depanku sambil memakai borgol. Aku akan tunjukkan cara menulis kata kematian hari ini. Menyesuaikan arus hingga maksimum, Fatiliu berbalik ke arah Su Chen tanpa berpikir. Sekelompok sampah bodoh. Dengan suara berdenting, borgol Su Chen jatuh ke tanah. Dia meraih pergelangan tangan Fatiliu dengan punggung tangannya, memegang tongkat listrik, dan memukulnya ke arah yang berlawanan. Mendesis. Listrik biru menyebar ke seluruh tubuh Fatiliu, dan teriakan pun menyusul. Ah! Tolong-tolong. Hal itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga pria bernama Fatiliu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika mereka bereaksi, mulut Liu gendut berbusa dan pingsan di tanah. Orang-orang yang tersisa semuanya memegang tongkat listrik dan tanpa sadar mundur. Kekuatan yang ditunjukkan Su Chen membuat mereka takut dan tidak berani bertindak gegabah. Dan mereka semua bertanya-tanya, bagaimana dia bisa melepaskan diri dari borgol. Su Chen dengan santai melepaskan ikatan tangan Su Sihan dan berkata, kamu hanya punya satu kesempatan untuk mengetahui siapa dalang di balik layar, kalau tidak dia akan menjadi takdirmu. Itu dia, jangan takut padanya, semuanya. Seekor harimau tidak bisa melawan sekelompok serigala. Selama kita memiliki salah satu dari kita, kita bisa menjatuhkannya. Bagus. Pasti ada orang-orang pemberani yang mendapat hadiah besar. Di bawah hadiah 10 juta, 2 lusin orang yang tersisa sudah bermata merah. Selama pria di depan Anda ditangani, wanita yang tersisa akan mudah untuk dihadapi. Sangat mudah untuk mengeluarkan formula dari mulutnya. Dan sekarang, yang harus kita lakukan adalah membunuh orang ini. Jangan beri dia kesempatan. Su Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karena kamu tidak memahami keadaan saat ini, aku tidak ingin membuang waktuku untukmu. Sambil memegang tongkat listrik di tangannya, Su Chen bergegas menuju kerumunan. Dengan benda ini, Su Chen bahkan tidak perlu melakukan apapun, cukup sentuh dengan ringan dan mulut orang lain akan berbusa dan jatuh pingsan.
Hanya dalam beberapa detik, lebih dari 20 orang roboh ke tanah. Namun, saat Su Chen mengambil tindakan, dia dengan sengaja mengurangi kekuatannya dan membiarkan satu orang tetap hidup, siap mencari tahu apa yang terjadi. Ada angin sejuk bertiup di sekitar, dan anak laki-laki yang tersisa sudah ketakutan sampai ingin buang air kecil. Tidak, tidak. Tolong jangan bunuh aku. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Kamu sendiri yang tahu konsekuensinya. Bab 436. Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan mengatakan apapun, selama kamu tidak membunuhku. Katakan. Sue Jinfei lah yang meminta kami untuk datang. Dia meminta kami berpura-pura menjadi pejabat publik dan menutup perusahaan Anda. Kemudian kami akan memikirkan cara untuk mendapatkan formula obat rahasia dari tangan Anda. Dan dia mengatakan itu ketika selesai, kami akan setiap orang bisa mendapat hadiah 10 juta. 10 juta. Su Chen bergumam pada dirinya sendiri, ini sebenarnya bukan jumlah uang yang kecil. Lebih dari 20 orang datang sekaligus. Jika berhasil bonusnya lebih dari 200 juta. Orang bernama Sue Jinfei itu pasti bukan orang biasa, kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan hal sebesar itu. Siapa Sue Jinfei? Tuan ini, kami hanyalah anak kecil. Selain namanya, kami tidak tahu apa-apa lagi. Karena aku tidak tahu apa-apa, tidak perlu menahanmu. Dia melempar tongkat listrik dengan santai, dan orang yang tersisa sangat terkejut hingga mulutnya berbusa, matanya memutih, dan dia pingsan. Tuan Su, orang bernama Sue Jinfei itu seharusnya bersama kita. Dia takut Sihan Pharmaceutical akan tumbuh lebih besar dan mempengaruhi pasar mereka di Zonghai. Aku sudah menebaknya. Tugas yang tersisa adalah menemukan orang bernama Sue Jinfei. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan dari jarak dekat. Saya tahu mustahil menyelesaikan apapun dengan sampah-sampah ini, tapi untungnya saya bisa menyelamatkan satu tangan saya. Mendengar langkah kaki dari belakang, Su Chen dan Su Sihan menoleh dan melihat. Diketahui bahwa pemimpinnya adalah seorang pemuda, dan di belakangnya ada 4 pengawal berbaju hitam. Ekspresi serius mereka seperti es yang tidak dapat dicairkan. Apakah kamu Sue Jinfei? Su Chen berkata dengan tenang. Sekarang kulit kita semua sudah rusak, tidak ada yang perlu disembunyikan. Sue Jinfei dengan santai menyalakan rokok dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu punya 2 pilihan, jika tidak, tidak ada jalan keluar lain. Pilihan apa? Kata Su Sihan. Pertama, serahkan formula obat rahasia farmasi Sihanmu. Kedua, gabungkan Sihan Pharmaceutical Anda ke dalam keluarga Sue kami dan jadilah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Adapun cara melakukannya, Anda bisa memilih sendiri. Menurutmu begitu? Kata Su Sihan sambil memutar matanya. Tuan Su, seperti kata pepatah, semua orang adalah pisau dan saya adalah ikan. Hidup Anda ada di tangan saya. Itu tidak terserah Anda. Dan izinkan saya memberitahu Anda, di dunia bisnis Zonghai, ikan besar memakan ikan. Ikan kecil. Kamu tidak cukup kuat. Maka akan ditelan oleh predator seperti kita. Di mataku, kamu bukanlah predator, kata Su Chen dengan tenang. Kamu hanya seorang pengawal, dan kamu masih ingin memamerkan otoritasmu di sini. Sue Jinfei berkata, orang-orang di sekitarku semuanya adalah petinju hitam. Kamu bukan siapa-siapa di depan mereka. Tinggalkan salah satu tanganmu dan dapatkan kompensasi 1 miliar, kalau tidak aku akan membuatmu menyukai orang-orang ini di lapangan. Seperti orang-orang di tanah ini. Sue Jinfei tertawa dan berkata, kamu benar-benar tahu cara membuatku tertawa. Kamu mengalahkan beberapa antek dan kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri seperti hidangan. Sepertinya kamu minum sebagai hukuman daripada makan roti panggang. Su Chen mengangkat alisnya. Kalau begitu aku ingin merasakan seperti apa rasa minuman penalti ini. Tuan, jangan bicara omong kosong dengannya. Formula obat rahasia ada di tangan wanita ini, jadi pria ini tidak memilikinya. Dia ada di hutan belantara. Bunuh saja dia. Melihat wajahnya, aku hanya merasa kesal. Kata pengawal di belakangnya. Oke, silakan cepat. Ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Tuan Su nanti, jadi jangan buang waktu Anda. Saya mengerti, Guru. Sue Jinfei adalah orang yang sangat berhati-hati. Karena Su Chen masih memiliki kekuatan, dia mengirim ke 4 pengawalnya. Kita harus menggunakan metode teraman dan teraman untuk menangani masalah ini. Dan di bawah pengepungan 4 tuan, nasibnya sudah bisa diprediksi. Melihat ke-4 pengawal itu, Su Sihan tanpa sadar melangkah mundur. Dengan Su Chen di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi dia memerciki dirinya sendiri dengan darah. 4 orang mengepung Su Chen dan berkata sambil menggerakkan pergelangan tangan mereka. Dasar bocah buta, ini Laut Kaspia. Air di sini sangat dalam, dan orang desa sepertimu tidak bisa bermain-main dengannya. Hari ini aku akan memberitahumu apa itu teror. Biarkan aku mengajarimu. Telepon lewat. Secepat kilat, secepat angin. Su Chen melintas dan menendang dada salah satu dari mereka. Engah. Seteguk darah muncrat, disertai suara retakan tulang dan jeritan. Pengawal yang berbicara itu dirobohkan oleh Su Chen. Ini sangat kuat. Sue Jinfei menatap, kekuatan Su Chen jauh melebihi ekspektasinya. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Bang bang bang.
Setelah 3 gerakan berturut-turut, 3 pengawal Sui Jinfei lainnya semuanya dirobohkan oleh Su Chen, muntah darah dan jatuh pingsan. Wah, bagaimana ini bisa terjadi? Sui Jinfei benar-benar bingung. Kekuatan yang ditunjukkan Su Chen membuat pikirannya menjadi kosong dan mentalitasnya langsung melonjak. Tuan Su, jika ada yang ingin kita bicarakan, beritahu pengawal Anda untuk tidak melakukan apapun. Saya melakukan kesalahan dan saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda. Dia bisa mewakiliku, jadi simpan saja uangmu dan 1 tangan. Kejahatan akan dihukum. Tidak perlu bersikap baik. Su Shihan, seperti Su Chen, tidak akan berbelas kasihan ketika dia harus kejam. Karena dia telah berjuang keras dan memahami kegelapan dunia ini. Mata Sui Jinfei hampir jatuh. Meskipun keluarga Sui adalah keluarga besar dengan kekayaan bersih puluhan miliar, menghabiskan 1 miliar sekaligus bukanlah jumlah yang kecil. Kamu hanya punya waktu 5 detik untuk memikirkannya. Tidak, jangan. Sui Jinfei berkata dengan gemetar, jangan lakukan apapun, aku serahkan padamu. Dia dengan santai mengeluarkan buku ceknya, menandatangani cek senilai 1 miliar kepada Su Shihan, dan menyerahkannya dengan hormat. Dan salah satu tanganmu. Tanganku. Karena kamu tidak memiliki keberanian untuk melakukannya, aku akan membantumu. Klik. Tindakan Su Chen dilakukan tanpa penundaan dan dia langsung mematahkan lengan Sui Jinfei. Yang terakhir langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Tuan Su, ini adalah kelalaian saya dalam menjalankan tugas. Tolong hukum saya, Tuan Su. Su Shihan membungkuk dan meminta maaf. Melihat nada bicaramu, kamu terdengar seperti aku adalah pemilik budak, tapi bukan itu masalahnya. Su Chen berkata sambil tersenyum. Su Shihan tersipu dan tertawa malu-malu. Mengenai pemotongan pita pembukaan, Su Shihan berencana memilih hari yang baik, dan Su Chen juga kembali ke villa. Ketika Su Chen datang ke sini, dia menemukan bahwa Fang Xuexing, yang sudah beberapa hari tidak dia lihat, muncul di depan pintu rumahnya. Tuan Su, maafkan saya karena mengganggu Anda. Melihat Su Chen, Fang Xuexing berkata dengan hormat. Ada apa? Apakah kamu ada hubungannya denganku? Bersambung.